semuanya, kembali lagi bersama kita di podcast IBN episode kedua. Nah, pada hari ini kita telah kedatangan tamu yang sangat berkesan, yaitu Bapak David Rinaldo Simatupang. Halo Pak. Halo Kanaya. Beliau ini merupakan salah satu dosen kewirausahaan yang ada di IBN. Nah, karena pada hari ini kita akan ngebahas tentang dunia kewirausahaan, jadi kita telah mengundang Bapak David Rinaldo Simatupang untuk dapat hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Oke, langsung saja ya Pak ya. Selamat pagi Bapak. Pagi Kanaya. Izin Pak. Iya, silakan. Oke, jadi kalau saat ini kita ngomongin tentang dunia kewirausahaan, apa sih Pak hal pertama yang terlintas di pikiran Bapak tentang dunia kewirausahaan ini? Baik. Jadi kalau buat saya sih Kanaya, kewirausahaan itu sebenarnya adalah sebuah mindset tuh. Ya, sebuah mindset bagaimana mengubah dari yang mungkin menurut orang pada umumnya tidak bisa jadi bisa. Sebenarnya kalau kita bicara mindset entrepreneur di kampus tuh sangat-sangat jarang. Karena apa? Karena di kampus kita dilatih bagaimana berpikir dulu baru bertindak. Ya, jadi think then do. Sementara di dunia entrepreneur harusnya itu adalah do then think. Ini berbau lakukan aja dulu. Ntar juga baru berpikir, ntar juga baru strateginya diperbaiki. Jadi sebenarnya entrepreneur ini agak langka ditemukan mindsetnya di sebuah kampus. Namun kalau ada kampus yang bisa mengajari, mendidik, atau bisa membuat atau mencetak pengusaha-pengusaha, ini akan sangat bagus. Jadi buat saya sih entrepreneur itu sebenarnya adalah sebuah mindset, dan mindset ini sebenarnya berbicara tentang bagaimana yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Bagaimana membuat yang tadinya sulit bisa memungkinkan, seperti itu. Oke, jawaban yang sangat bagus ya. Oke Pak, kita lanjut ya Pak. Nah, kalau menurut Bapak, apa sih Pak poin utama atau nilai utama yang ingin Bapak tanamkan, yang ingin ditanamkan program studi kewirausahaan di IBN kepada para mahasiswanya Pak? Baik, karena ya. Jadi kalau saya sih berpikir, ini kan jadi satu-satunya program studi ya yang ada di Batam atau mungkin di Kepri gitu, kewirausahaan. Jadi saya melihat IBN ini ingin mencetak banyak pengusaha. Tujuannya, goal akhirnya apa? Sudah jelas, menghasilkan pengusaha-pengusaha yang lahir dari IBN. Nah ini sebenarnya sesuai juga dengan amanat alinea keempat ya. Kalau kita pikir-pikir, kalau kita kembali ke sebuah negara kita kan selalu ingin fokus tujuannya mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah seperti itu. Nah kalau kita lihat kemajuan sebuah bangsa itu bisa dilihat dari berapa banyak jumlah pengusaha yang ada di dalam sebuah negara. Singapura ternyata populasinya itu dia kurang lebih 8% jumlah penduduknya adalah pengusaha. Sementara Malaysia itu masih di 5%. Indonesia berapa nih? Ada berapa tuh Pak? Nah, di Indonesia sebenarnya kita sudah mengalami kemajuan. Namun kita masih berada di titik 3%. Jadi masih sangat jauh. Nah, jadi penting sekali kampus dan saat ini di Kepri IBN mempelopori ada program studi kewirausahaan agar banyak lagi nih yang namanya pengusaha-pengusaha muda, mahasiswa-mahasiswa yang berani membuka usaha, membuka lapangan pekerjaan. Benar sekali Pak, saya setuju sekali. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau menurut Bapak, adakah teori kewirausahaan yang ditanamkan di perkuliahan yang seringkali ini suka diremehkan Pak? Tapi ternyata ini cukup penting di dunia nyata Pak, bagaimana? Ya, kalau bicara teori, memang teori yang familiar, yang sering kita dengar, itu masih sangat jarang. Berbeda lah dengan yang namanya teori-teori manajemen gitu ya. Kalau manajemen kita udah tahu namanya POAK, planning, organizing, weighting, sama controlling. Kewirausahaan jarang. Namun mungkin teorinya dari Eva Saraswati yang mengatakan bahwa effectuation theory, di mana dikatakan di sana bahwa kewirausahaan itu adalah Anda mengenali siapa Anda, apa yang Anda punya, dan seberapa berkualitas jaringan yang Anda punya. Nah ini penting banget untuk mahasiswa-mahasiswa karena mereka sering sekali berada di, kita bilang nggak penjara ya pikirannya. Untuk memulai sebuah usaha harus punya modal besar, harus punya ini, harus punya skill ini, harus punya tim marketing yang tangguh atau macam-macam lah. Namun sebenarnya menurut teori effectuation theory ini, kita hanya tinggal melihat diri kita. Siapa diri saya ya?
Oke, apa yang saya punya? Terus berikutnya, apa yang bisa kira-kira saya jual yang bisa membuat orang lain itu bisa memaksimalkannya. Terakhir ini yang paling penting nih sebenarnya, itu adalah jaringan. Seberapa besar jaringan? Saya tuh sering ini mengatakan kepada mahasiswa-mahasiswa saya, kalau kamu kuliah, jangan kejar IPK. Ya, IPK kan yang kita tahu itu indeks prestasi kumulatif. Tapi kalau bisa, kamu harus selama kuliah yang kurang lebih 4 tahun itu, kejar yang namanya JPK. JPK itu apa gitu ya? JPK itu hampir sama dengan effectuation theory tadi. J-nya itu adalah yang pertama, jaringan. Jangan sampai kuliah, tahun 4 tahun, gak terasa, lulus. Kok dari semester 1 sampai semester akhir, teman-teman gue itu aja ya. Itu aja ya Pak. Itu aja. Iya benar-benar. Jadi kalau bisa, berteman sama semua orang. Membangun relasi ya Pak ya. Membangun relasi. Jangan hanya jangan minder. Mahasiswa sering minder. Aduh, gimana ya? Gua nih orang yang berasal dari, maaf kata ya, ekonomi lemah, miskin lah. Gue berteman sama orang miskin aja deh. Nah ini jangan sampai minder. Kita justru masuk ke kampus, cari relasi dari semua sisi. Ekonomi, skill. Kita nggak jago marketing, berteman sama orang yang jago marketing. Terus kalau misalnya kita nggak jago dalam hal akuntansi, kita nggak perlu jadi ahli accounting gitu. Tapi kita harus berteman sama orang-orang yang jago accounting gitu kan. P-nya itu apa? Pola pikir, mindset, ya. Mahasiswa, kamu boleh IPK rendah, mahasiswa maaf kata, kamu boleh ekonomi berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja, tapi mindset kamu harus kaya. Mindset kamu harus kaya. Cara kayanya seperti apa? Ada istilah yang mengatakan, lebih baik berbicara dengan satu orang yang tepat, ya, dibanding, istilah gini, saya mau bilang gini, ketika kamu mendapatkan satu orang yang tepat berbicara dengan kamu, itu melebihi 1000 buku yang kamu baca. Jadi, ketika kita dapetin teman yang berbicara yang benar-benar mendukung ke arah cita-cita kita, ini udah hampir sama nih dengan mengalahkan 1000 buku yang kita baca. Karena apa? Kan kita bisa di situ belajar dari pengalamannya. Jadi pengalaman benar-benar bisa kita ambil, sehingga kita numpang dari pengalamannya dia, kita nggak usah gagal lagi. Dia sudah gagal. Nah, dia yang bisa jadi role modelnya buat kita gitu. Jadi yang terakhir apa tuh? Kredibilitas, nama baik. Karena jangan sekali pada saat 4 tahun kita habiskan perkuliahan, image yang ada di teman-teman kita itu adalah image, wih, ini dulu teman gua tapi suka minjem duit gitu ya. Sering ya? Sering minjem duit tapi nggak balikin ya. Terus kalau misalnya dikasih tugas, tanggung jawabnya nggak ada, masuk organisasi terus gitu ya. Jadi kayak ikut sini namanya misalnya senat ya, kalau mahasiswa itu punya organisasi hima gitu ya, himpunan manusia. Terus tiba-tiba ada kegiatan gitu. Ternyata dia dikasih tanggung jawab seperti apa, kabur terus, pernah beres ngerjainnya. Nah ini kan kredibilitas yang sebenarnya kita bangun kuliah. Pada saat nanti lulus, nah justru itu yang diingat orang akan diri kita. Jadi JPK itu hampir sama dengan teori yang tadi saya sampaikan, dan ini harus benar-benar diperhatikan sama mahasiswa. Gitu. Jawaban yang sangat-sangat berpotensi lah untuk diri saya, maksudnya menjadi ilmu baru lah untuk saya juga di sini ya Pak. Oke Pak, kita lanjut aja gitu kalau gitu. Nah menurut Bapak, bagaimana nih Pak cara agar teori yang diajarkan pada program studi kewirausahaan dapat berani diterapkan oleh mahasiswanya sendiri Pak dalam dunia nyata? Baik. Kalau menurut saya ya, sebenarnya kalau kita berbicara entrepreneur jangan terlalu banyak teori-teori. Ini bahaya. Jangan samakan dengan kelas-kelas lainnya. Entrepreneur harus buat saya, karena saya punya pengalaman di situ, 75% praktek, 25% teori itu sudah sangat-sangat bagus. Kalau nanti ada kampus yang berani 80% praktek, 20% teori itu lebih bagus. Nah, namun saya mungkin ingin juga melihat sebaiknya Bapak Ibu dosen dalam membuat kurikulum untuk entrepreneur ini haruslah mengajarkan satu. Ini yang paling jarang diajarkan. Saya belum dapat menemukan kampus yang justru mengajarkan mahasiswa itu untuk bangkrut. Iya, benar. Ya, jarang, bukan jarang ya, mungkin nggak ada gitu. Nggak ada gitu loh. Benar. Padahal dalam entrepreneur, dalam meraih sukses,
orang-orang sukses yang sekarang kita lihat itu hebat, semuanya pernah mengalami yang namanya kebangkrutan. Benar. Tapi kalau ada kampus program studi kewirausahaan, justru dia nggak ngajarin bagaimana kamu kalau bangkrut, bangkit dari kebangkrutan. Kan mahasiswanya jadi bingung tuh nanti. Gue menghadapinya gimana ya? Caranya gimana ya untuk bangkit? Nah, jadi penting buat kurikulum kampus melalui dosen-dosennya ini harus ada yang namanya pembelajaran tentang bagaimana melatih mahasiswa bangkrut. Yang kedua, melatih mahasiswa untuk bangkit dari kebangkrutan. Nah, terakhir, kalau buat saya sih kurikulum ya, harusnya kurikulum entrepreneur itu mengajarkan 3 skill keuangan. 3 skill keuangan. Apa sih itu, Pak? Nah, kalau menurut pendapat saya yang pertama, yaitu adalah mencari atau menghasilkan duit. Ini mah udah umum lah. Iya. Ya, mahasiswa tuh justru sekarang, gue mau kuliah ya karena memang gue mau cari duit, ngumpulin duit. Iya, benar. Ya, dan semua orang bisa. Orang banyak justru bisa dapetin duit dengan cara instan. Ya, Iya. kalau misalnya dengan ya kayak Pinjam online ya kan, pinjam, Pak? waduh bahaya ya pinjol ya. Pinjam. Benar, udah dapat Iya, duit kan. Benar. Tapi yang paling murah, yang paling mudah itu apa kalau buat cewek-cewek cantik ya kayak kamu gitu ya. Aduh, makasih, Pak. Nah, tinggal merit aja gitu. Nikahi sama orang yang memang udah pengusaha. Kaya gitu ya, Pak Iya. ya. Atau yang negatif yang jangan sampai ditiru gitu ya. Ini terjadi di kampung halaman saya. Itu apa? Tahu warisan dari bapak ibunya banyak. Maaf kata, Gas aja. gas. Yang penting dapat warisan kaya. Nah, namun jangan sampai kampus tidak mengajarkan skill keuangan kedua dan ketiga. Keuangan kedua adalah mengelola duit. Ya, harus diketahui Michael Jackson itu adalah tokoh pop paling populer pada saat zamannya. Bahkan sampai orang bilang saking kayanya dia. Nih orang kalau meninggal bisa kok dikebumikan di bulan. Saking banyak duitnya. Iya, benar. Tapi faktanya sampai Michael Jackson itu meninggal, dia itu punya utang 5 triliun rupiah. Wow. Ya, artinya apa? Di dunia ini banyak orang-orang yang pintar ngasilin duit, tapi kalau disuruh ngolah duit, belum tentu bisa. Belum tentu bisa, sehebat dia menghasilkan duit. Iya. Nah, mahasiswa harus dipersiapkan dengan skill keuangan yang namanya mengelola duit. Ini penting sekali. Yang terakhir, skill melipat gandakan duit. Intinya mau dibilang di skill keuangan ketiga ini apa? Yaitu adalah bagaimana caranya membuat uang bekerja buat kita. Jangan lagi kita bekerja buat uang. Kita harus punya peternakan uang. Nah, kampus harus mengajarin ini. Sederhananya apa? Kalau bisa saya bilang dalam skill yang ketiga ini, cara bagaimana melipat gandakan duit, yang pertama itu adalah sedekah. Sedekah. Atau selain sedekah apa? Yang memang sering dilupakan ya, yaitu adalah jangan pernah kamu lupakan untuk memberi kepada orang tua kamu. Benar sekali. Ada mahasiswa yang ngasih, tapi salahnya apa? Mereka justru ngasih dari sisa hasil duit mereka. Oh iya. Jadi mereka bagi dulu nih buat beli iPhone gitu ya, buat beli Pro Max dan macam-macam. Sisanya baru dikasih ke orang tua. Benar. Mindsetnya nggak kayak gitu. Harusnya supaya sedekah atau pemberian kita itu berlipat-lipat, yang pertama harus kita lakukan adalah alokasikan ke orang tua. Agama manapun pasti mengajarkan. Ya, apalagi ibu gitu ya. Iya. Kamu kasih 100.000 sama ibu kamu duit hasil dari keringat pertama kamu, dia paling hanya bilang, nggak usah deh, mama juga udah ada uang pensiunan. Tapi yang paling kita butuhkan adalah apa? Doanya. Benar sekali. Ketika seorang ibu berdoa, udah berlipat-lipat ganda tuh rezeki kamu. Dalam bicara rezeki, tidak hanya duit, kesehatan, karir, pendidikan kamu, ya jodoh misalnya gitu ya. Sering salah kan dapat jodoh gitu, padahal jodoh itu hanya di Harbor B kan gitu. Jadi, hati-hati bahwa kita sering terkecoh dan sering mengtuhankan duit. No, jangan sampai. Zaman sekarang memang apa ya, mengarahkan kita untuk seolah-olah duit jadi Tuhan. Iya, jadi segalanya ya, Jadi Pak, segalanya. No, kita harus menjadi tuan dari duit. Jangan duit jadi tuan buat hidup kita. Itu sih kalau jawaban saya. Sangat-sangat berkesan ya. Ini sangat menyentil sebenarnya ego saya ya, Pak ya. Oh. Oke, kita lanjut, boleh Pak? Ya, silakan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau menurut Bapak nih, apa kesalahan umum yang sering kali dilakukan oleh calon pengusaha saat mau memulai usahanya, Pak? Baik. Ini mungkin kalau kita bicara di kampus ya banyak banget teman-teman kita kalau mau mulai usaha itu berpikirnya ribet banget. Ribet banget.
kalau misalnya usaha harus modal yang menjadi apa namanya ya, aset pertamanya. Yang kedua dia harus punya skill, ya kan, lain-lainnya. Kalau saya sih berpikir seharusnya harus ada prinsip ini tadi, mindset dalam calon pengusaha itu adalah take action aja. Udah jalan aja dulu, ya kan. Kita itu sebenarnya mau menjadi pengusaha yang bagaimana sih gitu loh. Kan pengusaha yang intinya adalah menghasilkan. Menghasilkan kan nggak perlu langsung gede untungnya gitu. Yang penting adalah untung kecil, terus ada repetition, pengulangan, jadi besar. Sehingga yang dibutuhkan adalah mulai aja dulu. Kalau ternyata modal usaha kamu adalah, mohon maaf ya, kondisi ekonomi orang berbeda-beda tuh. Tapi kalau saya bilang total usahanya misalnya adalah 5 sampai 10 juta, taruhlah untuk membuka gorengan, ya udah nggak usah pakai bisnis plan. Gitu. Kan kalau di kampus diajarin tuh bagaimana buat bisnis plan. Satu semester kurikulumnya mengajarkan bagaimana bisnis plan. Padahal enggak gitu. Untuk pemula yang modal usahanya mungkin hanya 5 sampai 10, take action aja, mulai aja dulu. Sehingga kalau bangkrut, kalau gagal, nggak stres gitu. Nggak harus sampai ke Barelang gitu kan. Iya, benar-benar. Iya, kan bahaya gitu loh. Nah, jadi usahakan yang paling penting untuk menjadi pengusaha adalah take action aja. Yang kedua juga kalau buat saya selain take action, ini buat mahasiswa ya, perluas jaringan. Jangan hanya berteman dengan saya prodi kewirausahaan. Teman-teman saya harus, circle saya harus Kewirausahaan juga. kewirausahaan. Jangan dong gitu. Terus saya anak orang tadi ya, tajir. Saya juga harus berteman sama orang-orang tajir. Ya enggak, besok dunia itu berputar. Ada-ada aja kamu butuh sama teman-teman kamu yang sederhana saat ini di kelas gitu. Jadi berteman dengan semua orang dan jangan lupa take action. Belajar berdasarkan prosesnya. Jangan langsung berpikiran harus pintar dulu baru mulai. Tapi harus jalan dulu sehingga pintar. Ya, kan kalau ada ilustrasinya nggak apa-apa, saya pakai quote ya. Sampai kalau pacaran, kalau saya dulu sama itulah sama gebetan-gebetan saya itu adalah gitu pokoknya ya Pak. Adalah. Dan saya selalu katakan gini, bukan titik yang menyebabkan tinta, tapi tintalah yang menjadikan titik. Bukan cantik yang menyebabkan cinta, tapi cinta itulah yang membuat semuanya jadi cantik. Asik. Gitu. Jadi hampir sama dengan usaha gitu. Jangan menunggu sempurna, ya. Jangan menunggu sampai segala sesuatunya sempurna, karena nggak ada yang sempurna di dunia ini. Benar. Ya, kita akan jadi sempurna ketika kita berjalan. Perbaiki, introspeksi, evaluasi. Jangan takut gagal. Gagal adalah jalan menuju sukses. Tidak ada satu orang pun yang sukses saat ini yang tidak melalui proses kesalahan. Gitu. Jadi kalau saya selalu bilang, sama kalau mahasiswa ya, Pak saya baru putus gitu. Putus itu adalah PUTUS, pantang untuk terus-terusan sedih. Wow. Ya kan? Gagal itu nggak akan loyo gitu. Jadi kita harus punya mindset kuat sebagai seorang entrepreneur, dan kampus harus melatih mindset itu selama mahasiswa 3,5 tahun atau 4 tahun ada di kampus ini. Seperti itu. Memang beda ya kalau dosen yang ngomong lebih, wah saya sebagai mahasiswa ini Pak sangat-sangat kayak terberkahi lah Pak ya, sampai mendapat hikmah yang baru gitu ya Pak. Oke, kita lanjut aja Pak ke pertanyaan selanjutnya. Oke, menurut Bapak kalau gagal dalam berwirausaha itu wajib atau bisa dihindari dalam prosesnya Pak? Baik, kalau menurut saya sekali lagi gagal itu kalau dalam mindset entrepreneur sebuah aset. Sebuah aset. Jadi sekali lagi kita harus berteman sama yang namanya gagal. Namun yang membedakan entrepreneur dan bukan entrepreneur adalah cara mereka bangkit. Gitu. Jadi kan kalau ada quote-quote yang mengatakan yang benar sih, kemenangan kita yang paling besar itu bukan karena kita nggak pernah gagal, namun kita bangkit setiap kali kita gagal tuh. Nah, cara terbaiknya bagaimana nih supaya dikaitkan dengan entrepreneur? Kamu harus punya mentor. Kamu harus punya pelatih bisnis. Gitu. Lebih bagus punya pelatih bisnis yang memang ternyata dunia yang digeluti sama dengan kita. Kalau ternyata kita dunia pariwisata, mentor kita pariwisata lebih bagus. Tapi kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Entrepreneur apapun juga. Jadi untuk mencegah orang supaya jangan gagal, kita harus meminjam kegagalan orang lain. Dengan cara apa? Menjadikan dia mentor kita. Belajar dari bagaimana proses dia menjadi sukses. Ya, tanya sedetail-detailnya. Ya, jadi ini penting banget. Nah, makanya kampus sekali lagi kalau menurut pendapat saya harus memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa tersebut
dengan tenaga-tenaga pengajar yang memang ahli di entrepreneur atau terjun gitu. langsung ya. Makanya kita kan sering di apa nih di sama orang-orang luar. Kebetulan saya berada di komunitas entrepreneur juga. Dosen itu sering dianggap remeh karena dirasa gimana dosen ngajar mahasiswanya untuk entrepreneur, orang dia sendiri nggak punya usaha. Benar. Ya kan? Bagaimana mungkin ada faktor trust muncul dari mahasiswanya sementara dosennya nggak ada pengalaman, nggak ada usaha. Nah, jadi dosen tidak harus jadi pengusaha, tapi dia bisa memfasilitasi pengusaha-pengusaha untuk mengajari mahasiswanya. Disinilah kemampuan link jaringan diperlukan. Disinilah mindset dosen sebagai pengelola program studi harus semakin terus belajar sehingga dia tahu kebutuhan mahasiswanya. Kan teman-teman yang berada di prodi kewirausahaan juga nggak hanya akan menjadi entrepreneur di satu genre ya, pasti banyak genre. Ada yang suka bermain di kargo, ada tuh mahasiswa saya tuh, terus ada yang di kulineri, ada juga di bisnis online. Nah, jadi apapun itu, kampus melalui program studi harus memfasilitasi tenaga-tenaga yang siap mementoring mahasiswa-mahasiswa tersebut sehingga trial and error mahasiswa itu tidak terulang lagi karena si mentornya sudah pernah, sehingga dia bisa menghindari mahasiswanya mengalami kegagalan atau error, trial and error buat si mahasiswanya. Iya. Oke. Nah, kalau di kondisi sekarang nih Pak, peluang usaha apa yang sekiranya paling masuk akal nih Pak buat mahasiswa untuk mulai atau merintis usahanya? Kalau saya ya, karena saya yang merasa semua usaha kamu boleh apa saja. Ya, show me the money lah, artinya harus menghasilkan. Ya, jangan sampai saking idealis, saya passion saya di kecantikan, harus kecantikan, tapi nggak menghasilkan duit. Ya jangan. Nah, jadi yang pertama, usaha apapun, yang pertama harus menghasilkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau menurut pendapat saya adalah semua usaha harus terkoneksi dengan internet. Jangan keras kepala. Ya, ada orang yang saking idealisnya, udah, gue anti sama namanya internet. Ntar lagi juga Donald Trump akan ngebom satelitnya Rusia misalnya gitu ya. Sehingga kita internet habis. Udah kembali ke zamannya Adam dan Hawa gitu ya, zaman batu lagi. Ya, jangan kita prediksi sesuatu hal yang memang masih jauh. Boleh saja ada di angan-angan kita seperti itu. Namun kita harus realistis tuh. Jadi dalam entrepreneur itu penting ada prinsip optimis yang realistis. Kita optimis bakal sukses, tapi realistis aja bahwa ternyata saat ini tuh masih dunianya internet. Ya, sehingga kita perlu memperkenalkan kita dan produk kita ke media yang paling banyak orang pakai saat ini, yaitu adalah internet. Jadi usaha apa yang paling bagus, usaha apa yang paling saya sarankan? Yang pertama adalah usaha yang menghasilkan. Jangan sampai nyoba, terus mulai dulu. Berapa usaha ya? Kamu suka sepak bola? Ya, saya mau buka mini soccer. Wah, bukannya juga MM-an, ya kan? Terus harus gimana? Ngutang. Bisa saja memang pada akhirnya berhasil, tapi buat mahasiswa yang notabene adalah pemula, ya newbie katanya gitu ya. Yang penting adalah show me the money. Ya. Prinsipnya adalah bisnis yang menghasilkan. Setelah itu koneksikan dengan yang namanya internet atau online. Itu sih kalau saya karena ya. Oke, Pak. Nah, selanjutnya, kebiasaan kecil apa yang bisa dimulai mahasiswa untuk lakukan dari sekarang kalau suatu saat dia mau jadi wirausahaan? Iya, jadi kalau saya ya karena ya melihat gini, ada banyak skill entrepreneur yang memang perlu dilatih, tapi itu kan berdasarkan proses aja, nanti pelan-pelan akan belajar. Ya, termasuk negosiasi lah, belajar tentang bagaimana kita memarketingkan produk kita. Namun yang harus mesti kudu kalau buat saya harus dipelajari, ya ini adalah bagaimana menawarkan. Ya kalau kayak saya sekarang nanya sama Kanaya nih. Kanaya, apa yang kira-kira yang kamu punya, ya mau itu material ataupun dalam yang melekat dalam diri kamu yang bisa saya lihat dan saya merasa bisa nih istilahnya saya dapatkan manfaat dari itu. Apa kira-kira? Kalau Kanaya saya tanya tuh, coba. Apa ya, Pak? Dalam diri saya nih, Pak. Iya, apa saja? Aduh, sebenarnya saya agak malu ya Pak ngomongnya, tapi mungkin yang bisa
saling menguntungkan. Misalnya kalau kita saling berbuat konten mungkin Pak. Saya kebetulan sudah mulai terjun di dalam dunia konten. Jadi mungkin kita bisa saling bekerja sama. Bapak punya suatu usaha, saya kontenkan, saya iklankan, seperti itu Pak. Nah, berarti konten kreator seperti itu kan? Iya. Nah, konten kreator ini banyak nih. Namun yang mungkin harus dilengkapi dari mahasiswa saat ini adalah apa yang benar, apa namanya? Saya bisa bilang over skill menawarkan. Bagaimana membuat orang lain tahu bahwa kita punya produk, tahu manfaat dari produk kita, dan membuat mereka harus membayarkan duit untuk bisa mendapatkan manfaat dari produk kita. Menawarkan ini yang paling sulit. Jadi menurut pendapat saya, mahasiswa harus belajar. Ya, harus belajar bagaimana membuat penawaran gitu ya. Penawaran kan ini banyak nih. Ada yang kasih diskon, ada yang kasih promo, ada yang kasih garansi gitu ya. Namun bagaimana supaya produk yang serupa, konten kreator yang serupa dengan Kanaya punya, orang lebih tertarik sama Kanayanya. Nah, menawarkan ini nih yang paling sulit. Ini yang menurut pendapat saya, dia bukan sulit ya, maksudnya harus dilatih deh. Harus dilatih bagaimana supaya, oh iya, gue nggak mau pakai punya Pak David. Gue lebih suka konten kreator yang Kanaya punya. Ya, itu misalnya. Jadi, kita harus punya value, nilai yang sebenarnya hanya ada di konten kita. Dan kita bisa yang namanya membuat penawaran yang membuat orang lain tuh merasa kayak sayang banget ya kalau gua seandainya menyanyiakan penawaran ini. Sama lah kayak kampus menarik mahasiswa. Bagaimana cara kampus tersebut membuat calon mahasiswa tersebut berpikir, bodoh amat ya gua, kenapa nggak mau bergabung sama kampus tersebut? Itu yang sulit. Itu yang sulit. Karena kampus yang lain banyak kan, kampus banyak program studi gitu ya. Di Batam ini kurang lebih ya mirip-mirip aja saya lihat, hampir sama gitu. Yang menonjol terlalu menonjol nggak ada, yang terlalu ke bawah pun tak ada. Nah, sehingga kampus harus bisa membuat penawaran, menjual produknya sama seperti kayak karena ya yang punya produk bisnis akan banyak produk serupa. Taruhlah kita muncul pertama nggak ada pesaing, tapi setelah nanti laku, setelah nanti semakin banyak yang mengenal kita, pasti banyak followernya. Sehingga kita harus punya penawaran-penawaran yang orang lain, pemilik bisnis lain nggak punya tuh. Itu sih karena ya kalau dari saya. Oke, nih Pak, ini terakhir ya Pak. Pertanyaan terakhir. Nah, ada nggak Pak sekiranya sedikit kalimat penyemangat untuk mahasiswa kita yang saat ini mungkin sedang menggeluti atau berjuang di dunia kewirausahaan? Oke, ini kayaknya buat saya penting banget ya. Karena saya berbicara sebagai seorang akademisi juga, sebagai seorang entrepreneur juga di luar. Jadi kalau buat saya sekali lagi, buat mahasiswa yang mau sukses dalam bisnis, yang pertama andalkan Tuhan, yang kedua jadilah takut akan Tuhan. Saya hanya mau katakan Indonesia ini tidak kekurangan orang-orang kaya. Indonesia ini tidak kekurangan orang-orang pintar. Indonesia ini tidak kekurangan orang-orang cerdas. Tapi Indonesia ini kurang orang-orang yang sukses namun takut sama Tuhan. Ya. Karena gini, karena ya apa artinya kalau kamu mantan presiden, kamu punya Batam, seluruh Batam itu punya kamu. Kamu bisa mendirikan gereja banyak. Kamu punya kampus, mall-mall semua milik kamu. Tapi kamu dapatkan itu hasil dari korupsi lah, membohongi orang lah, ya, menzolimin karyawan-karyawan kamu. Jadi buat saya pingin punya mahasiswa, pingin menyebarkan sesuatu kepada mahasiswa, kamu bisa sukses melalui pengandalan dan takut akan Tuhan. Jadi kita butuh itu. Negara ini butuh sekali orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, kita harus belajar dari kasus-kasus bencana di Sumatera, Aceh, Padang. Ya, jadi apa artinya? Kalau misalnya kamu rajin memberikan sumbangan sedekah, tapi mohon maaf, sedekah itu hasil dari hal-hal yang negatif. Ya, Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tahu apa yang kamu lakukan, walaupun mata manusia berhasil kamu kaburkan. Kalau tidak saat ini, bencana itu bisa datang ke anak kamu.
bisa datang ke cucu kamu, atau bahkan ke keturunan kamu. Jadi jangan hanya bisa berpikir untuk menjadi kaya, untuk mendapatkan validasi atau pengakuan dari orang lain. Tuh si David, orang kaya yang hebat, yang suka memberi, suka ini itu. Memberilah, karena memang kita takut sama Tuhan. Iya. Dan yang paling penting, ingat bahwa Tuhan bisa saja membuat kamu sukses kapanpun. Tapi Dia mau melihat hati yang tertuju sama Dia. Jangan duitkan Tuhan kamu, dan jangan Tuhankan duit kamu. Itu dari saya. Wow, pelajaran sangat bermakna ya. Sangat banyak yang kita telah dapatkan pada podcast kita pada hari ini. Sampai bertemu di podcast event selanjutnya. Terima kasih, dadah.